Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman entrepreneur. Senang sekali saya Yuli bisa hadir kembali di acaranya BTP Talk Podcast di Strive Up Session. BTP Talk Podcast ini merupakan persembahan dari Bandung Teknopark, di mana BTP Talk Podcast membahas serba-serbi tentang Bandung Teknopark, baik itu programnya, produknya, maupun banyak lagi topik yang akan dibahas di bidang inovasi dan entrepreneurship. Dan segmen Strive Up Session ini adalah segmen baru di mana kita akan mengeksplor dunia entrepreneurship dan startupnya Bandung Teknopark, serta mengupas tentang program yang ada di Bandung Teknopark. Di episode kali ini, teman-teman entrepreneur, adalah temanya tentang team building, di mana kita akan menyimak kisah sukses dari startupnya Bandung Teknopark dalam membangun tim kerjanya, bagaimana mempekerjakan bakat dan memupuk budaya di perusahaannya yang positif dan juga memastikan untuk tim kerjanya bekerja efektif. Dan sekarang sudah hadir salah satu startupnya Bandung Teknopark yang sudah tergabung di program inkubasi Upward di tahun 2023-2024. Kita sambut teman-teman entrepreneur, ini adalah startup Curaweda. Halo Mas, Halo, selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi, thank you banget nih udah diundang nih dari Curaweda. Kita juga senang banget nih kedatangan Curaweda. Boleh langsung aja kenalkan diri, siapa, posisinya apa, dan boleh nanti cerita apa itu Curaweda? Oke. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Yuli ya. Halo teman-teman BTP semuanya. Jadi kenalin, aku Dani. Jabatanku mungkin di Curaweda ini sebagai CFHO atau Chief Finance Human Officer. Aku di Curaweda mungkin dari awal banget sebagai founder juga. Nah, di sini foundernya ada 3 dan co-founder ada 2. Ya, mungkin boleh langsung ya kita boleh jelasin langsung aja ya. diceritain. Jadi mungkin di sini ada CEO Azhar. Dia itu teman saya di S2 ya. S2-nya kebetulan kami sama-sama di MBA ITB. Oke. Setelah kami diskusi panjang lebar, akhirnya kita memutuskan untuk membangun Curaweda ini gitu. Oke, bikin startup ini. Jadi Betul. idenya itu dari 2 orang ini? Awalnya dari 2 orang. Iya. Kemungkinan kita coba ajak siapa nih yang bisa merealisasikan gitu kan ide-ide ini menjadi bentuk apa yang kita inginkan untuk bisa go to market gitu. Iya. Akhirnya kita cari dan ketemulah CTO. Namanya Kang Cahyadi. Beliau S1 di bidang informatika dan memang jam terbangnya udah cukup tinggi gitu ya di bidang software, dan saat itu kita juga akhirnya membutuhkan tim untuk nge-branding, untuk marketing sales, dan di situ kita dipertemukan dengan CBO dan juga ada CBDO. Ya, sehingga terbentuk dari 5 founder dan co-founder ini. Betul. Oke, dan Curaweda ini apa nih? Startup apa? Nah, jadi Curaweda. Jadi perkenalkan startup kami namanya PT Curaweda Palagan Innotech. Curaweda bukan Curaweda ya? Dibacanya Cura. Mungkin Cura. Ada yang bilang Cura, ada yang Cura gitu ya. Yang sebetulnya apa tuh Mas? Sebetulnya Curaweda kayaknya. Curaweda. Cuman karena spellingnya biar enak jadi Curaweda. Gitu. Jadi mungkin sedikit penjelasan. Jadi Curaweda itu diambil dari bahasa Sunda kuno yang artinya adalah pahlawan. Oh, sebetulnya itu bahasa Sunda ya? Betul banget. Nah, karena kami kan tumbuh di Sunda. Jadi semua memang orang Sunda nih? Ada satu yang dari Bangka namun sekarang akhirnya menetap di Bandung. Baik. Gitu. Ya. Nah, kemudian lanjut ada Palagannya, itu diambil dari bahasa Jawa kuno yang artinya medan pertempuran. Dan di sini ada Innotech yang mana kita ingin berinovasi di bidang teknologi, berinovasi terus untuk Indonesia gitu. Nah, itu filosofi nama Curaweda itu sendiri. Oke. Dan di bidang apa nih startup, di bidang apa nih Curaweda ini? Jadi kami khusus atau spesifik di bidang software untuk industri. Awalnya kami coba untuk develop atau mencari market di manufaktur, Bu. Namun setelah kita melakukan market validation selama mungkin 6 bulan sampai 7 bulan, ternyata market size kita melebar, Bu. Jadi bukan hanya di manufaktur, ternyata ke sekolah, ke rumah sakit, terus ke sekolah, gitu kan, media, hotel dan sebagainya. Artinya di ide awal itu yang punya pain problem itu di bidang manufaktur sebetulnya. Itu inspiringnya dari pengalaman pribadi atau
fenomena di luar aja atau gimana tuh? Awalnya dari pengalaman pribadi, Bu. Karena kebetulan salah satu dari founder ini ada yang bekerja di perusahaan multinasional, dan saya pun juga cukup lama di project, mungkin sekitar 14 tahun di project, yang ternyata ada pain problem yang sama, yaitu human error. Nah, jadi kami itu punya semangat dengan brand produk IPS atau Intelligent Planning System, kita punya semangat untuk membantu mengeliminir human error itu. Jadi solve problem yang memang dialami oleh teman-teman tim Quraweda, meskipun di tempat yang berbeda gitu ya. Tapi ini akhirnya disimpulkan bahwa ini memang ternyata apalagi melebar ya, yang tadinya dilihat hanya di manufaktur, ternyata banyak segi kehidupan yang ternyata perlu kehadiran Quraweda ini gitu ya. Oke. Baik. Kemudian kalau kita melihat kompetitor, apakah pernah ada nggak kompetitor yang pernah main di core business ini? Baik. Sebetulnya untuk kompetitor yang bermain di bidang yang sama ini cukup banyak sekali, Bu. Oh, sebetulnya banyak. Banyak sekali. Namun kami kenapa percaya diri untuk go to market? Karena kami memiliki USP yang mungkin belum ada di kompetitor kami yang lain. Dan itu menjadi value teman-teman Quraweda ya? Dan itu yang menjadi value dan menjadi semangat yang besar untuk kami untuk membantu men-solving problem-problem yang ada gitu, yang sebelumnya tidak bisa diselesaikan oleh kompetitor lain gitu, Bu. Iya. Ya mungkin kita bermain dari sisi pricing juga. Yang terpenting adalah kita menawarkan fitur-fitur yang memang just right, yang betul-betul dibutuhkan oleh klien kami gitu, Bu. Jadi nggak mubazir ya. Betul jadi sekali. Disediakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Kalau dari segi harga sendiri dengan kompetitor gimana tuh? Nah, jadi untuk pricing uniknya Quraweda itu karena mungkin ya, Bu ya, karena kita ada semangat untuk menjadi pahlawan karena namanya Quraweda itu. Kami akhirnya punya pricing yang cukup unik atau bisnis model yang cukup unik. Yang mana tidak hanya kami jual one time purchase sekali penjualan atau monthly subscription, kami ternyata punya revenue sharing. Revenue sharing dengan klien kami yang mana mereka bisa bayar dengan harga murah di awal, kemudian berbagi revenue setiap tahunnya. Gitu. Entah itu 5 tahun atau 7 tahun. Dan uniknya lagi, setelah kami melakukan perjalanan seperti market validation, kemudian lain sebagainya, kami menemukan bisnis model baru, Bu, di Quraweda. Akhirnya seiring berjalan ada lagi model bisnis baru. Apa tuh? Jadi kami labeli itu sebagai software as core ecosystem, Bu. Itu gimana tuh? Kayaknya jelimet banget. Mungkin simpelnya begini, Bu. Ada mungkin prospek klien gitu, Bu ya, atau prospek partner yang mereka punya sesuatu yang ingin didigitalisasi, namun secara capital tidak memungkinkan. Namun secara potensi marketnya sangat besar. Ada gitu ya. Ada, Bu, banyak sekali. Sehingga teman-teman Quraweda melihat potensi ini, ini enggak jadi konsultannya klien ini enggak sih? Betul. Secara tidak langsung akhirnya begitu. Nah, akhirnya software ini hanya sebagai tools, Bu, gitu. Jadi silahkan, ini ada softwarenya dari Quraweda, apa yang dibutuhkan. Kami punya nih partner yang lain, dari perbankan ada, dari university ada. Kami aktif juga bekerja sama dengan Telkom University. Sehingga fungsinya bukan hanya penyedia softwarenya, tapi all you need ada di sini. Betul. Gitu pada akhirnya. Pada akhirnya begitu, secara kami tidak sadar, oh ini yang terjadi gitu. Dan itu juga jadi peluang bisnis baru kan ya yang makanya tadi Mas bilang akhirnya jadi melebar sih, ada lagi model bisnis baru dari model bisnis yang ada gitu ya. Oke, seru ya, seru. Alhamdulillah. Karena terus berkembang ya Mas ya. Jadi semakin waktu tuh, tapi memang memang fitrahnya begitu ya. Startup itu memang harus terus berinovasi dan berkembang kan seperti itu. Dan ini juga berhasil diterapkan oleh Quraweda sehingga masih berdiri sampai saat ini, ya nggak? Iya. Karena memang seperti teman-teman entrepreneur ketahui bahwa tidak mudah menjadi entrepreneur, apalagi terkait dengan namanya tim, ya nggak sih Mas? Jadi banyak startup yang bubar akhirnya karena timnya memang tidak solid sehingga akhirnya bubar. Nah, boleh nggak Mas ceritakan bagaimana Quraweda ini bikin culture di Quraweda sendiri untuk bisa ngebonding tim buildingnya gitu? Gimana, boleh ceritakan? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, Bu, sebetulnya untuk startup, karena startup itu sangat rawan dengan hal-hal yang sebetulnya
receh bagi company yang udah sustain. Seperti perdebatan ide, kemudian perbedaan perilaku dari masing-masing founder dan mungkin tim di bawah founder gitu ya. Jadi mungkin habit masing-masing founder, betul sekali, habit dan mungkin egonya ya gitu. Nah, di sini kami sudah aware terhadap 5.0 society ya Bu ya. Selain industri 5.0 yang sekarang lagi mau tren nih gitu kan. Ternyata untuk human juga sudah mengarah ke sana. Akhirnya apa? Termasuk untuk founder co-founder, selain itu juga untuk tim yang akan kami bawa, kami melakukan profiling yang cukup mendalam. Jadi selektif dong? Selektif banget Bu kami. Jadi selain dari sisi psikologi gitu Bu ya, kita pakai tes yang namanya itu ada personality plus, DISC dan lain sebagainya. Kami juga masuk ke dalam sosmednya. Itu dipelajari semua sama teman-teman. Habitnya seperti apa, terus rekam jejaknya seperti apa. Karena itu terlihat mungkin bagi sebagian tidak original, namun bisa terlihat gitu bahwa oh ini egonya seperti ini. Kadang-kadang di medsos itu kan jadi fake juga ya, jadi hanya pencitraan sebetulnya. Tapi teman-teman bisa analisis itu semua ya. Bisa. Jadi kami compare dengan tools psikologi yang cukup akurat di situ gitu. Misalnya yang kayak galau terus gitu ya, kayaknya ini kerjanya gimana kalau galau terus gitu ya. Berarti teman-teman yang tergabung di Kuraweda ini mereka sudah pasti diseleksi dan mereka adalah orang-orang terbaik dong, versinya Kuraweda ya. Sehingga hasilnya gimana tuh? Nah, ini yang cukup menarik Bu. Jadi kami itu menerapkan yang namanya prinsip lean management Bu. Karena kan kami perusahaan atau startup yang baru lahir Bu. Kami lahir FYI dari bulan Juni 2023. Oh iya, belum setahun loh belum, ya. Bu. Kami tapi proyeknya udah banyak ya. Proyeknya alhamdulillah. Cepet kaya pokoknya. Alhamdulillah, amin. Jadi Desember kami mulai legalitas perusahaan dan dari situ kita mulai percepatannya cukup tinggi sekali Bu gitu ya. Akselerasinya cukup tinggi sehingga kami butuh tim yang memang dedicated dan all out banget untuk Kuraweda gitu Bu. Nggak main-main gitu ya. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh untuk bekerja juga kayak untuk apa ya, wasting time juga ya. Ya intinya hasilnya satu orang bisa mendrive 30 orang seperti itu Bu. Terus ada yang memang kami itu ada namanya DISC Bu ya. Jadi kelihatan ada dominance-nya, influence-nya, steady-nya seperti apa. Karena tidak mungkin kita mencari tim untuk developer software yang sisi dominannya tinggi. Yang mana kalau misalkan kita nggak kasih butuh orang kayak gitu. Iya benar-benar. Kapan dia mau kerja, yang ada debat terus gitu. Seperti itu mungkin simpelnya. Jadi betul-betul profiling ini sangat penting sekali sih untuk mencari talent. Gitu. Berarti tipsnya itu ya Mas ya. Jadi memang dalam seleksi tim juga harus menyesuaikan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, kecocokan dengan profil orang yang mengerjakannya ya. Betul sekali Bu. Betul. Sehingga itu juga jadi salah satu kisah sukses juga nggak sih Mas? Betul. Saya mungkin berani mengatakan itu menjadi salah satu kisah sukses untuk team building itu Kuraweda ya. Betul, karena yang menjadi kekhawatiran adalah di saat dilakukan interview, kebanyakan naif Bu. Ya siap. Tapi kenyataannya setelah 3 bulan, setelah 6 bulan atau 1 tahun, ini kok performanya menurun. Ternyata tidak sesuai passion lah, atau yang zaman sekarang lagi booming mental health lah. Dan itu juga ngaruh Mas. Maksudnya itu kelihatan di penilaiannya kelihatan ya? Insya Allah bisa kelihatan. I see. Pernah nggak Mas mendapati tim yang memang kayak, let's say salah pilih, pernah nggak? Ada tim yang teman-teman Kuraweda itu salah pilih, ternyata ya akhirnya seiring waktu mereka pergi atau keluar. Pernah nggak pengalaman kayak gitu? Sejauh ini Kuraweda berjalan, alhamdulillah tidak ada Bu, belum pernah ada. Jadi alhamdulillah masih sangat solid. Artinya proses seleksi itu jadi pondasi teman-teman ya. Betul. Sehingga memang tidak bercerai-berai ya. Betul. Jadi itu ya teman-teman entrepreneur, memang harus ada effort di situ. Bagaimana kita mempertahankan tim, karena tim sangat penting sekali. Seperti teman-teman ada founder, ada co-founder yang akhirnya terus berjalan. Padahal teman S2 ya. Iya, awalnya dari sekolah. Dari gitu. Berteman dulu ya. Pertemanan biasanya gitu, terus sama-sama punya ide yang sama. Gitu. Oke. Dari perjalanan Kuraweda, mungkin ada prestasi, penghargaan yang pernah diraih dari selain teman-teman juga ikut program di sini? Oke. Nah ini alhamdulillah Bu ya. Jadi waktu kami mulai coba, ayo kita buka yuk perusahaan, kita cari nama Bu ya gitu. Nah kita salah satunya mau coba market validation-nya adalah lewat kompetisi.
Okay. Jadi selain market validation, kita juga mau validasi ide kita ini sesuai nggak sih gitu ya? Atau cuman menurut kami aja yang bagus gitu kan? Jadi itu jadi tolak ukur dari satu kompetisi ke kompetisi lain. Betul. Jadi kami gunakan untuk itu gitu ya. Kami coba waktu itu ikutan Bandung Startup Pitching Day. Itu di tahun berapa? Di bulan Juni atau Juli gitu ya, 2023 Bu. Iya, gitu. Jadi awal banget ya. Kami coba kirim pitch deck dan sebagainya. Tidak ada ekspektasi apapun Bu. Pokoknya di situ kami ingin coba aja gitu ya di ajang tersebut. Dan ternyata ya itu Bu, mengejutkan sekali, kami mendapat juara kategori most marketable. Jadi itu langsung kelihatan ya, berarti most marketable itu berarti kan paling menjanjikan nih gitu kan di pasar sebetulnya ya. Nah, secara tidak langsung alhamdulillahnya di situ menjadi tambahan semangat untuk kami pasti, ya. Di situ kami coba uji lagi, kami coba ikut Kemen Perin. Di situ masuk sebagai finalis karena mungkin secara pricing kami kurang masuk di situ. Jadi di situ akhirnya belajar nih pricing modelnya seperti apa. Justru itu jadi pengalaman yang membuat teman-teman juga mengolah lagi ya, dari segi pricing. Betul, pricing. Next. Terus setelah itu kami coba, itu tingkat nasional Bu ya, Kemen Perin. Kami coba ke tingkat... Skopnya besar dong ya. Kami coba tingkat internasional Bu. Keren. Coba nih, di acara MIT Hackathon ya, kalau saya di Bali waktu itu. Nah, alhamdulillah kita masuk semifinalis gitu. Meskipun tidak final, namun masuk semifinalis. Tapi sudah best dong, salah satu best dari berapa tuh totally yang ikutan? Berapa ya? Dia tuh di filter-filter terus gitu ya, di filter-filter terus gitu. Jadi digabung-gabungkan dari beberapa startup, membentuk suatu tim. Nah itu baru ada pitching battle lah istilahnya gitu kan, dikurasi sebagainya gitu. Jadi kita coba dari skala regional, nasional, dan internasional. Alhamdulillah kita udah coba gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah kita tergabung di BTP, cukup sangat membantu Bu. Bukan cukup membantu lagi, sangat membantu. Banyak sekali pemateri-pemateri yang bagus, yang relate dengan apa yang kami butuhkan, seperti how to validation your market gitu kan, how validating your market atau lain sebagainya, termasuk masalah legal, keuangan diajarkan juga, dan akhirnya makin memperkuat fondasi bisnis kami gitu di Kuraweda. Wah, thank you banget nih buat BTP. Berarti memang, dan teman-teman juga mau belajar, intinya kan mau belajar bahwa di kompetisi ke kompetisi lain juga itu niatnya adalah memvalidasi ide, minimalnya kayak gitu ya. Selanjutnya teman-teman tergabung, akhirnya berjodoh dengan BTP, juga teman-teman mau belajar untuk terus meningkatkan knowledge, kemudian dan akhirnya percepatannya jadi signifikan ya. Tapi terlepas dari BTP pun memang Kuraweda itu keren sih. Secara umur masih muda pun proyeknya udah banyak nih ya. Udah keren banget lah. Kami juga bangga punya salah satu startup yang sekeren Kuraweda ini. Oke, terakhir nih Mas, mungkin ada teman-teman yang mau bergabung atau tertarik atau bergabung dalam arti bekerja sama atau apapun lah, mau tanya-tanya, mungkin mau juga dapat insight nih dari tim Kuraweda, itu carinya kemana? Jadi kita udah mulai ke arah digitalisasi Bu ya, semuanya. Jadi semuanya gampang banget diakses. Kalau mau cari Kuraweda bisa di sini nih, ada websitenya di www.kuraweda.com, kemudian ada Instagramnya di Instagram, @Kuraweda. @Kuraweda. Ya, kemudian tulisannya ada C ya, Curaweda. Gitu ya. Kemudian di WhatsApp juga bisa gitu ya. Pokoknya kita bisa ngakses lewat manapun, lewat website bisa, lewat WhatsApp bisa, TikTok ada nggak? Bisa. TikTok kayaknya belum. Belum ya, kayaknya teman-teman juga kayak sibuk untuk develop juga ya. Iya, betul, ke arah sana. Namun udah ada planning ke sana. Planning ke situ. Gitu. Kedepannya apa nih big dreams-nya Kuraweda? Big dream kami tentu Bu ya. Secara bisnis kami tidak menutup kemungkinan ada impian untuk IPO ya, gitu. Amin. Namun secara impactful, kami ingin banget bermanfaat untuk seluruh sektor industri dari level kecil, menengah sampai besar. Karena kami punya produk yang namanya itu software as a Lego. Jadi software ini dibentuk seperti Lego. Jadi perusahaan apa butuh software apa, kita tinggal bangun Lego itu menjadi apa, dan terus. Fleksibel itu ya. Betul. Kemudian saya nggak punya cukup capital nih
oh ada kok model bisnis yang ini. Wah saya pengennya beli putus, oh ini ada kok. Dengan segala penawaran yang sudah disiapkan sama Kuraweda. Karena Kuraweda juga akan melihat kebutuhan-kebutuhan calon kliennya gitu ya. Betul. Jadi di sini betul-betul kita ingin bersinergi gitu dengan industri seperti itu. Keren banget sih, mudah-mudahan Kuraweda, Mas dan teman-teman tim sukses terus ya. Amin. Bisa terus berprogres, terus sampai big dream-nya tercapai. Amin ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan teman-teman entrepreneur semua, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Semoga hal-hal yang sudah kita bicarakan itu menginspirasi teman-teman, jadi insight, dan mudah-mudahan menyusul secepatnya seperti tim Kuraweda ini gitu ya. Dan terima kasih juga sudah telah bergabung dan menyimak di BTP Talk Podcast segmen Strive Up session ini. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi websitenya BTP di btp.telkomuniversity.ac.id. Teman-teman bisa lihat di situ program-programnya BTP, program inkubasinya BTP, ada FCIP, Rap and Trade, dan Upward, di mana Kuraweda adalah salah satu startup di program Upward itu. Dan juga untuk teman-teman yang membutuhkan hotline BTP di nomor 0811-2233-9963. Baiklah, teman-teman entrepreneur semua, BTP Initiating the Future. Saya Yuli dan juga Kuraweda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.